Halo Sobat YouTube semuanya, selamat datang di channel ini teman-teman. Saya di sini tertarik dengan salah satu komentar dari teman kita nih. Kalau menurut gua, mending cacing-cacing naga-naga. Full margin sekalian, full lot, full leverage. MC depo lagi, tapi sekalinya profit panen banyak. Dan ini adalah hal yang dilakukan oleh banyak trader retail dengan uang kecil mereka, yang akhirnya teman-teman menjadikan trading itu ajang perjudian. Oke, jadi saya akan bahas selengkapnya pada kesempatan kali ini teman-teman tentang judi di market. Dan ini adalah terlarang menurut saya. Kalau teman-teman masih mau melakukan, terserah. Ya, banyak orang berjudi di market dengan cara full leverage, full lot, full margin, ya sama aja lah intinya di entry sebanyak-banyaknya semampunya saldo gitu. Yang akhirnya ketika profit itu banyak sekali, katakanlah kata mereka, ketika rugi atau loss itu MC sekalian. Nah, ketika teman-teman sudah terjebak di dalam zona seperti ini, maka kalian akan masuk ke dalam jebakan Batman. Bukan ya, kalian akan berada dalam fase depo MC, depo MC. Karena orang yang sekalinya profit banyak lalu loss MC, orang-orang seperti ini dia tidak akan pernah bisa berhenti. Dan akhirnya orang yang tidak bisa berhenti ini, ya namanya judi teman-teman, pasti habis-habisan. Semuanya habis dan ini bahaya sekali teman-teman. Oke ya, saya akan jelaskan beberapa bahayanya, tapi sebelum itu kita simak dulu promo yang satu ini ya teman-teman. Teman-teman yang mau penghasilan tambahan bisa daftar jadi partner dari Broker XM. Caranya gampang, tinggal daftar kemudian sebar-sebar link, dan teman-teman ketika ada yang trading di bawah link teman-teman itu bisa mendapatkan komisi ya teman-teman semuanya. Dan kalian juga bisa memberikan auto rebate ya. Jadi untuk klien-klien yang sudah kalian undang itu juga bisa mendapatkan rebate ya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan lebih banyak klien dengan menawarkan rebate kepada para klien seperti itu. Ini luar biasa sekali. Mengingat komisi dari Broker XM itu cukup gede untuk rebate-nya untuk para afiliatornya. Kemudian nanti teman-teman itu bisa berbagi ya, rebate itu dibagi dengan para klien yang trading di link teman-teman seperti itu. Oke, untuk informasi selengkapnya teman-teman cek aja link yang ada di deskripsi video ini. Oke teman-teman, jadi judi di market ya, jadi market itu ya dalam artian ya forex ya, kemudian gold, bitcoin sekalian, itu bisa digunakan untuk dua hal. Yang satu memang untuk dagang, yang satu memang untuk judi. Jadi saya tidak bisa mengatakan kalau orang trading forex itu judi, ya bisa jadi gitu. Karena ada banyak orang yang judi di market forex gitu. Oh, trading forex enggak kok, itu dagang, ya bisa jadi juga, bener juga gitu. Karena di market kita juga bisa dagang. Nah, di sini teman-teman semuanya, kalau teman-teman mau berjudi di market, terserah, itu hak kalian. Tapi kalau nanya pendapat saya, mendingan berhenti. Karena orang yang sudah judi di market, itu akan rumusnya sama. Depo, MC, depo, MC, terus. Kenapa bisa seperti itu? Ya, kalian sudah masuk di dalam permainan psikologis manusia, di mana manusia itu akan selalu serakah. Dan ini serakahan ini akan didukung dengan adanya leverage dan margin, di mana kalian bisa entry segede mungkin dengan saldo yang kecil. Kalian sengaja dipinjamin ini. Karena leverage dan margin ini sebenarnya bisa menjadi pisau bermata dua yang akan menghajar pemiliknya sendiri. Kenapa? Ya, karena kalian bisa entry gede banget. Ya, dimana kalian bisa profit banyak banget dan kalian juga bisa loss banyak banget.
Nah, judi di market, kalian sudah pasti rumusnya akan berakhir depo MC, depo MC. Kenapa? Permainan psikologisnya berhasil, kalian akan selalu serakah, dan di sini tidak bisa berhenti. Orang yang judi di market, awalnya mungkin katakanlah $100. Dia full lot, full margin, dia akan jadi 1.000. It's okay, awal-awal. Atau mungkin bahkan di satu masa $100 dia bahkan jadi $2.000. Wah, WD kan, banyak sekali WD kan. Itu baru permulaan. Yang nantinya dia ketika masuk lagi teman-teman, ternyata jadi 3.000 gitu. Oke, udah kayak paling jago, udah paling hebat. Yang akhirnya mungkin entah itu di trade atau di depo yang kelima itu udah jago sih kelihatannya, atau bahkan depo yang ke-10 dia akan mengalami margin call, itu sudah pasti. Nah, karena margin call dia akan otomatis depo lagi untuk mengembalikan kerugian yang sebelumnya. Nah, disinilah masalah mulai muncul. Dia karena sudah pernah mengalami 100 jadi 1.000, 100 jadi 2.000, 100 jadi 3.000, maka dia akan timbul keberanian yang sangat konyol. Dia akan berani depo 200, 300, 400. Dan naasnya di sini ketika margin call, maka dia akan berani depo yang lebih gede lagi karena dia merasa pernah dapat gede. Ya. Dan bahayanya orang yang pernah ngalamin seperti ini terekam dalam psikologisnya, ketika dia bisa depo 2.000, dia akan tetap melakukan hal yang sama, yakni judi di market. Inilah penyebab ada trader rugi miliaran. Awal mulanya karena dari sini teman-teman. Cacing-cacing, naga-naga. Yang akhirnya ada cerita trader rugi miliaran, trader rugi ratusan juta. Itu karena mereka memang tidak sedang trading. Trader rugi miliaran, sudah pasti dia nggak trading, tapi dia judi. Ketika dia trading secara benar, duit 1 miliar, katakanlah 1 miliar itu kan sekarang itu kan $60.000. Kok ya bisa margin call? Kan jelas jawabannya, dia sedang berjudi. Saya aja yang cuma $2.000 awetnya minta ampun. Kok bisa 1 miliar kok margin call? Jelas dia sedang berjudi. Dan ini ya bisa kejadian kayak gini. Akar mulanya karena dari sini tadi gitu. Nah, mending full margin, full lot ya, mending cacing-cacing, naga-naga sekalian gitu. Gitu teman-teman. Nah, kalian akan masuk dalam fase seperti ini. Ya, karena market itu bisa dibuat dagang, bisa dijadiin judi. Lalu bagaimana cara yang benar gitu? Tradinglah seperti investor. Layaknya investor ya. Nah, maksudnya gimana? Jadi investor itu teman-teman, dia targetnya panjang, targetnya awet uangnya, resikonya rendah. Jelas ini bukan judi, tapi ini trading. Nah, tradinglah seperti investor, maksudnya ini 3 ini maksud saya. Targetnya panjang, awet uangnya, resikonya rendah. Ini juga teman-teman bisa jadi, kalau kita bicara muslim, jadi halal teman-teman. Teman-teman apa itu namanya? Dalam bisnis apapun kalau dijadiin judi,
itu sebenarnya jadi haram. Beneran, mau itu dagang apa kayak ya seperti beli kucing dalam beli kucing dalam karung ya. Beli sesuatu yang kita belum tahu tapi kita taruhin semua uang kita nggak ada resikonya, nggak ada manajemen resiko, ya kita namanya gambling gitu. Ya kalau sudah seperti itu apakah itu halal? Kalau saya sudah nggak halal lagi gitu, karena memang benar-benar niatnya judi gitu, bahkan tanpa analisa. Udahlah, saya mau deposit 1 juta bang, kalau jadi banyak ya sekalian, kalau habis ya sekalian. Ketika kalian sudah masuk dalam zona seperti itu, otak kalian terprogram seperti itu, ya nanti kalau kalian punya uang gede pun juga akan seperti itu gitu. Jadi tradinglah seperti investor, targetnya panjang, awet uangnya, resikonya rendah. Seperti di portofolio saya yang sebelumnya ya, saya modal sekitar 10.000 dan dalam setahun itu dapat 224.000 ya. Setahun itu profit $14.000. Kecil ya memang kecil. Itu ada akun yang beberapa yang saya buka ya di video yang sebelumnya. Karena memang apa? Saya berpikir setahun itu kalau saya dapat 100% aja, ini udah luar biasa. Bahkan target saya yang sebenarnya lebih rendah daripada itu. Setahun target saya yang asli adalah 60% dari banyak akun yang saya kelola. Kalau teman-teman sudah bisa setahun 60% ya, kalian tinggal naikin modal kalian jadi $20.000, jadi $50.000. Kalian akan benar-benar menjadi seorang trader dengan target realistis ya kan, resiko realistis, uang aman ya kan, mental aman juga. Karena kalau sudah masuk depo MC hati-hati gitu, taruhannya juga mental kalian juga. Kenapa ada banyak orang stres ya, kemudian kenapa ada trader yang katanya sampai kayak gitu ya, kisahnya di masa lalu ya, rugi banyak sampai mengakhiri hidupnya dan segalanya kayak gitu ya, karena mereka nggak trading teman-teman. Mereka nggak trading, tapi mereka sedang berjudi di market. Itu adalah jawabannya. Nah ini pertanyaan buat kalian nih teman-teman ya. Apakah kalian masih sering depo MC? Kalau iya, jangan-jangan kalian sedang judi. Deposit sedikit, kadang dapat banyak, tahu-tahu margin call lagi, deposit sedikit, margin call lagi. Berarti kalian sedang judi teman-teman. Kalian nggak lagi trading gitu. Gimana caranya biar kalian benar-benar masuk ke dalam fase di mana kalian trading ya? Depo, bertahan. Gak apa-apa, mungkin nanti lama-lama habis juga gak apa-apa. Tapi kalian gak langsung margin call gitu loh. Tahapannya memang harus seperti itu. Sering kena stop loss ya, tapi lama-lama habis. Tapi nanti kalian akan masuk fase di mana depo, bertahan, profit dikit. Ya, dalam waktu beberapa bulan kalian profit tapi nggak terlalu banyak. Gitu. Nah, di sini kalian akan masuk ke fase depo, bertahan, profit, WD. Di sini kalian sudah nggak depo-depo lagi di fase yang ketiga. Gitu. Jadi harus ada bertahannya dulu teman-teman. Kalau kalian saja untuk mempertahankan akun dalam waktu yang lama saja nggak bisa, kalian nggak akan bisa masuk ke sini, kalian nggak akan bisa masuk ke sini, kalian nggak akan bisa masuk ke sini. Gitu. Itu adalah trading yang benar gitu. Kalau masih cacing-cacing, naga-naga ya terserah juga gitu. Ini saya sharing pendapat aja ya, menanggapi salah satu komentar dari teman kita yang seperti itu ya. Takutnya banyak juga orang-orang di luar sana yang
seperti itu juga gitu. Saya di sini menunjukkan apa adanya. Kalau rugi saya tunjukin berapa, kalau profit saya tunjukin berapa. Biar kalian tahu realita dunia trading. Cacing-cacing naga-naga itu kalian dapat dari mana sih? Sebenarnya bukan cuma saham ya, forex juga ada istilah seperti itu. Satu pertanyaan buat teman-teman orang-orang yang pamer itu, apakah benar uangnya segitu? Atau dia sedang flexing untuk menarik orang, mempromosikan saham tertentu? Atau biar pasar saham ramai lagi? Ya, jadi teman-teman silahkan pikir sendiri. Apa memang benar dia bisa berhasil kayak gitu? Atau memang ada maksud di balik itu gitu? Kalau saya sih lebih percaya dengan apa yang saya alamin gitu. Yang saya alamin ya setahun itu ada kan beberapa portofolio saya yang saya buka di bulan kemarin. Setahun 100% kayak gitu. Dengan modal yang agak gede ya. Target ideal saya setahun 60% teman-teman. Sebulannya 5%. Saya lebih realistis seperti itu dan bisa seperti itu, jadi saya lebih percaya itu daripada cacing-cacing naga-naga. Ya mungkin ada sebagian di kripto ya yang dulu profit sebesar itu gitu. Cuman kan itu nggak bisa terus diulang teman-teman ya. Profit besar forex. Banyak kayaknya ya teman-teman ya, emang video-video yang mendoktrin orang seperti itu. Oke ya teman-teman ya. Itu saja teman-teman. Modal kecil, untung besar. Biasanya banyak deh video-video kayak gitu. Kok tumben paling nggak pada muncul. Modal 100 jadi berapa juta kayak gitu kan. Ya teman-teman. Jadi kayak gitu ya. Kalau teman-teman mau jadi trader yang beneran, lakukan secara benar tahapan-tahapannya. Tapi kalau teman-teman nggak bisa, kalian akan masuk ke dalam dunia judi di market. Itu sekarang banyak sekali yang melakukannya. Tidak pakai analisa, tidak pakai manajemen resiko ya. Itu judi di market teman-teman.